Selamat datang Bapak Ibu. Iya, Pak. Sambil menunggu yang lain. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Pagi, luar biasa. Pagi. Alhamdulillah, wa syukurillah. Hari ini kita dapat bertemu secara virtual dalam acara talk show yang digagas dan diselenggarakan oleh Taksasila Edukasi Insani dan didukung oleh Aliansi Indonesia. Salam kenal, saya Roni Edward Utama, tuan rumah acara talk show yang ini. Acara ini merupakan talk show series yang sebelumnya diselenggarakan pada tanggal 2 Oktober 2020 dengan tema berbisnis dengan kebaikan. Dan hari ini, Jumat 16 Oktober 2020, jam 2, dengan kondisi pandemi yang berjalan selama 7 bulan, namun tetap harus beraktivitas. Bagaimana caranya? Kita temukan jawabannya dari narasumber berikut ini. Dengan dimoderatori Bapak Joko Hananto STMM, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta. Untuk e-sertifikat dan door prize voucher belanja Indomaret senilai 100.000 melalui seleksi pertanyaan oleh panitia akan kami berikan via email masing-masing. Baik, kita mulai kegiatan ini. Izinkan kami sampaikan kurikulum vitae dari Bapak Joko Hananto STM dan tugas tentang kami PT Taksasila Edukasi Insani atau biasa kita sebut B. Sahabat sejatiku, hilang kadar ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu, ku perlihatkan semua hartaku. Kita selalu berpendapat, kita ini yang terhebat. Kesombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja. Aku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekedar materi. Baik, Pak Joko, silakan dimulai waktu dan tempatnya. Ya, baik, terima kasih Pak Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semangat pagi teman-teman semuanya. Cukup banyak yang hadir pada siang hari ini, bukan hanya dari Jakarta tapi dari beberapa daerah. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang kita terima. Siang ini Jumat 16 Oktober 2020 sampai 2 jam ke depan kita akan mengikuti talk show dengan tema kali ini adalah
cara cerdas tetap sehat dan produktif di masa pandemi. Acara kali ini memiliki tema yang tetap menarik bagi kita semua untuk mendapatkan pencerahan mengenai bagaimana menjaga tubuh tetap sehat dan sekaligus tetap produktif. Tidak terasa pandemi COVID-19 di tanah air kita sudah 7 bulan dan masih berlangsung. Dari informasi gugus tugas COVID-19 bahwa orang yang terkonfirmasi semakin banyak, walau yang sembuh juga jumlahnya bertambah. Banyak orang mengatakan bahwa dikala sehat maka bisa produktif. Di kondisi saat ini bahwa untuk terhindar dari COVID-19, kita sangat perlu menjaga kesehatan atau menjaga imunitas tubuh kita. Pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan penyebaran COVID-19 membuat kita terbatas dalam aktivitas dan ini dapat menjadi gangguan pada produktivitas. Dan gangguan ini akan berakibat juga pada kesehatan. Bagaimana menjaga agar tetap sehat dan tetap produktif di masa pandemi? Telah hadir bersama kita para narasumber yang memiliki pengalaman dalam bidangnya masing-masing. Baik, saya akan menyapa para narasumber yang hadir pada siang hari ini. Pertama ada Ibu Dr. Radiana Antarianto, M.Biomed, PhD. Beliau biasa disapa dengan Dr. Nana. Beliau akademisi di Fakultas Dokter Universitas Indonesia di Departemen Histologi. Assalamualaikum, Dr. Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih, Dokter. Narasumber yang kedua adalah Bapak Aswin Sitanggang. Beliau sering disapa juga dengan Mas Aswin. Beliau sebagai Head of Syariah Agency Business Alliance Life Indonesia. Assalamualaikum, Mas Aswin. Assalamualaikum, Mas Aswin. Mungkin masih... Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Joko? Maaf nih. Alhamdulillah, terima kasih Mas Aswin. Narasumber yang ketiga ada Bapak Dr. Dirgantara Wicaksono, SPD, MPD, MM. Biasa beliau disapa dengan Mas Bom Bom. Dia dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta, juga CEO Guru YouTuber, dan sebagai Ketua edumedia.id. Assalamualaikum Mas Bom Bom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mas Bom? Semangat, salam mengajar untuk negeri. Ya, terima kasih. Dan narasumber yang keempat adalah Ibu Anissa Khairani yang juga biasa disapa dengan Mbak Rani. Mbak Rani adalah Millennial Entrepreneur Alliance Syariah. Assalamualaikum Mbak Rani. Waalaikumsalam Pak Joko, apa kabar? Senantiasa sehat ya? Sehat, terima kasih. Teman-teman, acara ini akan terbagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama, saya akan ngobrol dengan para narasumber. Kemudian sesi kedua, ya sesi tanya jawab dari teman-teman yang nanti yang terpilih ya akan langsung bisa bertanya kepada para narasumber. Dan sesi terakhir atau sesi ketiga yaitu closing statement. Teman-teman sekalian, untuk mengenal lebih dekat dengan para narasumber kita pada siang hari ini, izinkan saya untuk menampilkan video profil para narasumber. Dan saya minta bantuan kepada Pak Roni. Silakan Pak Roni. Baik Pak Joko, sebentar kita akan tayangkan. War is not freedom over my shoulder. I see a clear view. All for my family, reason I breathe, and everything to lose. Should I ask myself in the water what a warrior would do? Tell me underneath my armor. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones.
ones that we lost on the way, 'cause the dreams bring. Pak Bom Bom ya. Namanya duit dirgantara. Adalah kunci untuk kita. Anaknya namanya Indonesia. Dunia Cewek. Dua dia sekarang emang. lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan Bagus ngiji tuh. dekat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa. Baik Pak Joko, kalau lihat dari CV-nya narasumbernya orang hebat semua nih Pak Joko. Ini akan seru dengan pertanyaan-pertanyaannya. Harapannya adalah, oh ya ini sebelum dimulai, untuk audiens agar di-mute dulu, agar tidak terjadi suara yang ini ya, masuk suara yang lain. Silakan Pak Joko untuk dimulai. Terima kasih Pak Roni. Baik, kita masuk kepada sesi yang pertama. Ya, saya akan ngobrol dengan para narasumber. Yang pertama, saya akan ngobrol dengan Dr. Nana. Ya, Dok, 7 bulan sudah pandemi COVID-19 di Indonesia dan saat ini juga masih terus berlangsung. Bagaimana sih Dok cara cerdas atau tips-tips mengatasi kondisi seperti ini dan seperti apa agar kita bisa terus produktif? Silakan Dok. Oke, terima kasih Pak Joko atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat penting dan sangat relevan dengan kondisi pandemi saat ini ya Pak ya. Dan saya sangat bersyukur sekali, berterima kasih kepada Bu Asni, kepada Tein, dan kepada Allianz atas acara hari ini. Saya akan coba menjawab pertanyaan tadi sambil berbagi sedikit ilustrasi ya Pak ya. Jadi biar lebih ada gambaran. Oke, untuk gambaran pertama, ketika saya akan menjelaskan ini, sebenarnya saya seorang akademisi dan lebih banyak justru di laboratorium gitu ya, karena saya periset dan dosen di histologi. Itu ilmu yang mempelajari jaringan di bawah mikroskop. Oke, jadi kita mulai pembicaraannya dari titik ini, kehidupan kita saat ini. Kita tidak mungkin tidak keluar rumah. Itu sudah pasti. Kita pasti ada aktivitas-aktivitas yang kita kerjakan di luar rumah. Nah, ketika kita keluar rumah, tentu saja kita harus menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Ya, pertama kali kita harus menggunakan masker. Oke, untuk melindungi saluran nafas kita, kemudian mulut kita dari masuknya virus COVID-19 ataupun bakteri-bakteri lain yang nanti bisa menginfeksi kita. Kemudian juga kita harus menjaga jarak, karena kita tahu bahwa penularan dari COVID-19 ini adalah melalui droplet. Ya, droplet itu adalah seperti percikan-percikan lendir yang keluar saat orang dengan positif COVID-19 itu bersin ataupun dia batuk ya. Nah, jarak 1 atau 2 meter itu diharapkan dropletnya itu tidak mencapai kita gitu ya, karena ketika orang bersin atau batuk itu kan projektilnya paling hanya sampai 1 meter seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tangan kita ini penuh dengan kuman, tidak 100% steril. Jadi kita perlu mencuci tangan secara teratur. Paling baik 20 detik dengan sabun ya, dan semua sela-sela tangan kita itu harus dibersihkan dengan sabun dan kemudian dengan air mengalir. Lalu ketika kita keluar rumah, pastikan bahwa kita sehat. Infeksi COVID-19 bisa menyerang saat
sel-sel imun kita, kekebalan tubuh kita dalam kondisi menurun. Karena itu kita harus kondisi sehat dulu, baru kita keluar rumah. Kemudian pulang dari aktivitas di luar rumah, sampai di rumah, jangan langsung peluk anak-anak, jangan langsung high five gitu ya dengan orang-orang yang di rumah. Tapi kita masuk ke rumah, ya ucapkan salam dulu, letakkan barang-barang kita di tempat yang tidak mudah dipegang anak-anak, mandi, letakkan baju kita di tempat yang bisa mencuci. Nah, ini adalah alat yang akan menjadi teman kita sampai akhirnya vaksin yang benar-benar efektif ditemukan, vaksin terhadap COVID-19. Namanya masker. Ya, yang saya gunakan ini masker medis, ya, tri-ply, dan ini sekali pakai. Setiap hari setelah saya selesai aktivitas, sampai di rumah, ini dibuang. Tapi ada juga masker yang bisa kita gunakan terus-menerus, ya, maksudnya tidak langsung dibuang, tapi kita cuci dan kita gunakan kembali. Masker kain. Masker kain itu bisa kita bersihkan, ya. Yang penting adalah saat kita menggunakan masker, ukurannya itu menutupi mulut kita dan dagu kita, ya. Dan juga kita memastikan agar kita tidak menyentuh-nyentuh bagian mata kita, gitu ya. Kemudian kita tidak menggerak-gerakkan masker kita terlalu banyak. Seperti itu. Nah, buff dan scuba tidak termasuk yang direkomendasikan. Oke. Kemudian kalau masker kita rusak, ada bolong-bolongnya, jangan dipakai. Atau kalau kita sudah menyentuh-nyentuh masker kita terlalu lama, ingat tangan kita tidak steril, maka segera diganti. Ini nih Pak, kita bertemu dengan berbagai macam orang di luar rumah kita setiap hari. Di antara orang-orang itu, ada yang sebenarnya punya virus COVID-19, sudah terinfeksi COVID-19, tapi dia baik-baik saja. Orang-orang ini yang disebut orang tanpa gejala, ya. Ya ada COVID-19, tapi karena sistem imunnya bagus, COVID itu tidak bisa membuat dia sakit, gitu. Tidak ada manifestasi klinisnya sama sekali. Nah, orang-orang seperti inilah yang perlu kita dan kita anggap semua orang yang kita temui itu OTG. Karena itu kita proteksi diri kita, jaga jarak atau social distancing. Kalau kita punya gejala, jangan panik. Ya, kita mulai ada demam, ada lelah, cepat lelah. Sepertinya ini dua gejala utama ya, demam, cepat lelah. Tapi ada juga yang tidak demam, tapi positif COVID-19. Ada batuk kering, kemudian sakit-sakit, nyeri-nyeri otot, nyeri-nyeri sendi gitu ya, pilek. Ada juga yang tidak ada gejala tadi, OTG sama sekali tidak ada gejala ya. Nah, saat ini, meskipun bekerja di luar rumah, tetap produktif dan kontribusi sesuai dengan potensi dan kapasitas kita masing-masing, kita tahu bahwa ada pembatasan sosial berskala besar. Artinya, tidak semua orang perlu masuk, tidak semua orang perlu datang ke kantor. Semuanya bisa diatur, bisa dibikin shift, ya. Sehari kerja, sehari di rumah, sehari kerja, sehari di rumah. Dan selain dari pekerjaan, tentu kita keluar rumah untuk misalkan belanja, ya kita bisa belanja di luar rumah. Nah, saat kita berbelanja maka benar-benar kita perhatikan cuci tangannya sebelum masuk ke tempat perbelanjaan tersebut, jaga jarak dengan orang lain, kemudian gunakan masker, ya tetap dengan protokol-protokol kesehatan yang ketat. Kemudian beribadah, cukup di rumah saja dengan keluarga kita, ya ayah semua berperan sebagai imam. Online banking ketimbang ATM, ya tapi juga kalau memang kita orang yang termasuk kuno gitu ya, nggak suka online banking ya berarti SMS banking atau pakai modalitas yang lain yang bisa secara remote untuk urusan uang. Kemudian bekerja di rumah saja, lakukan kegiatan olahraga atau hobi kita saat kita berada di rumah. Nah, kalau kita memang ada seperti flu gitu ya, mau bersin, mau batuk, lindungi orang lain. Peduli dengan orang lain, tutup mulut kita gitu ya, tutup mulut kita saat akan batuk atau bersin. Cuci tangan dan saling mengingatkan untuk kesehatan bersama. Nah,
Untuk para guru di sini, untuk para pengajar, tidak ada kegiatan luring, tidak ada kegiatan offline, semuanya dikerjakan secara online. Jadi dengan modalitas ini kita sejak Maret sudah membiasakan diri ya, Zoom meeting dengan siswa-siswa kita, mahasiswa kita secara online. Tidak mengunjungi orang sakit, ini memang penting. Kenapa? Karena bukan saja orang sakit itu bisa positif COVID atau tidak, tapi kita juga membawa kuman saat di perjalanan, dan itu juga bisa membahayakan orang yang sedang sakit, bukannya malah membuat dia semakin baik. Tidak berkumpul di tempat umum, tidak melakukan kegiatan sosial budaya melibatkan orang banyak, ibadah juga meskipun di masjid ada social distancing juga, tapi ada masjid-masjid yang tutup, yang benar-benar tidak mengizinkan jamaahnya untuk sholat di situ. Tidak menghadiri acara kematian dan pemakaman. Ya, jadi saat ini sepertinya pernikahan juga, kalau ada akad pernikahan, ya kalaupun dihadiri benar-benar hanya untuk memberikan selamat dan kemudian social distancing pergi kembali. Kemudian juga di kendaraan umum hanya 50% kapasitasnya ya. Seperti itu. Ya, dan kalau tadi ada pertanyaan, sehat itu seperti apa sih? Nah, ini ada video, saya ingin sharing video dari Klinik Satelit Makara ya. Jadi sehat berdasarkan, ini baru ada Hari Kesehatan Mental Sedunia tanggal 10 Oktober kemarin. Nah, menurut WHO, keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit ataupun kelemahan atau cacat. Ya, jadi sehat fisik ketika kita badannya sehat dan bugar, sehat sosial ketika kita memiliki hubungan yang sehat atau baik dengan orang lain. Bagaimana dengan sehat mental? Apa yang dimaksud dengan kesehatan mental? Kesehatan mental itu adalah kesejahteraan psikologis. Jadi kita bisa mengetahui potensi diri kita apa, kita bisa mengelola stres dengan baik, kita bisa tetap produktif, berkontribusi sesuai dengan peranan kita masing-masing. Itu sehat secara psikologis, kesehatan mental. Jadi yang pertama kita perlu lakukan adalah kita lihat potensi diri kita apa sih. Bangsa kita ini butuh anak-anak bangsa, putra-putri bangsa, diri kita masing-masing untuk berperan sesuai dengan kapasitas kita sendiri. Ya, kita tahu kelebihan dan kekurangan diri kita, kemudian setelah itu kita terbuka atas semua saran dan kritik. Kita bukan sempurna, diri kita tidak sempurna, tapi kita berproses untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Kita coba hal-hal baru. Ini penting. Dalam kondisi pandemi COVID ini kita bisa melihat, mengeksplorasi sebenarnya bakat dan potensi kita tuh kemana saja, seperti itu. Ya. Dan kemudian ini ada satu lagi ya tentang stres. Nah, tentang stres nih. Stres itu apakah selalu negatif? Ternyata tidak. Ya, ternyata di sini kita akan lihat stres itu sebenarnya adalah respon kita, reaksi kita. Sorry. Ya, coba ya. Ya, nah stres itu respon atau reaksi kita terhadap kondisi di luar kita, ya. Nah, juga kesenjangan antar tuntutan dari situasi dengan sumber daya yang kita miliki, baik fisik, psikologis, maupun sosial kita. Nah, kita akan lihat bahwa ada kondisi-kondisi yang ditimbulkan oleh stres. Jadi dan jantung kita berdebar-debar, kita keluar keringat dingin gitu kan, badan kita lebih dingin. Nah, itu fisik kita. Nah, tapi ada juga yang sifatnya emosi. Nah, kalau di stres itu adalah stres yang sifatnya negatif. Dan ini yang harus kita hindari. Eustress itu yang positif. Justru kalau ada stres, kadang-kadang kita melakukan perbaikan-perbaikan dalam hidup kita, gaya hidup kita, untuk menuju ke produktivitas yang lebih baik, ya. Seperti itu. Saya rasa untuk penjelasannya atau untuk jawaban atas dua pertanyaan tadi, cukup dulu, Pak Joko. Mungkin bisa ditambahkan oleh narasumber yang lain dan kita bisa diskusi lebih panjang. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Dr. Nana. Wow, luar biasa ya. Dan tadi apa yang disampaikan Dr. Nana
ini juga kita lakukan ya dengan cara online ya. Jadi kita bisa mendapat ya. Baik, terima kasih Dr. Nana. Cukup menarik sekali tentang tips yang disampaikan di masa pandemi ini. Dan sepertinya apa yang disampaikan tadi berkaitan dengan edukasi dengan cara online, ini yang sedang kita lakukan juga ya, mendapatkan ilmu dari jarak jauh. Ya, tentunya perubahan perilaku ya dok ya, sebetulnya yang harus dilakukan di masa pandemi ini. Sekali lagi terima kasih Dr. Nana. Baik teman-teman semuanya, kita akan ngobrol dengan narasumber kita yang kedua, dengan Mas Aswin. Ya. Mas Aswin, terkait dengan asuransi syariah, boleh diceritakan terlebih dahulu bagaimana konsep asuransi syariah yang lebih mendalam agar kita dapat memahami cara kerja asuransi syariah. Silakan Mas Aswin. Terima kasih Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Pak Joko dan Pak Roni ya dari Taksasila Edukasi Insani yang telah memfasilitasi acara ini ya. Karena menurut saya hal ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab kita semua bersama dalam mengedukasi atau literasi kepada para masyarakat, khususnya mengenai keuangan syariah. Karena yang kita hadapi di lapangan selama ini banyak sekali kesalahpahaman mengenai asuransi syariah, tapi khusus mengenai keuangan ya Pak Joko ya. Karena banyak sekali yang beranggapan bahwa ini bisnis syariah yang tidak syariah gitu. Nah, jadi ini PR kita bersama, bagaimana kita bisa menjelaskan kepada para masyarakat sebenarnya apa sih sebenarnya keuangan syariah itu secara umum gitu ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Nah, sebelumnya juga saya salam-salam dulu ya ke Dr. Bom. Terima kasih Dr. Nana dan Mbak Rani ya. Saya mohon izin juga nih untuk menjelaskan. Sebenarnya pertanyaan ini juga menjawab beberapa pertanyaan dari sesi sebelumnya ya, dari sesi 1. Sebenarnya bagaimana sih cara kerja dari asuransi syariah itu sendiri gitu. Nah, yang pertama adalah bahwa asuransi syariah itu semua aturan mainnya, semua akad-akadnya itu berdasarkan dari fatwa Majelis Ulama Indonesia ya. Yang pertama, asuransi syariah itu menggunakan akad yang namanya tabarruk, gitu ya, akad yang sifatnya sosial. Jadi, ketika seseorang menjadi peserta asuransi syariah, dia itu sebelum menandatangani surat permohonan asuransi syariah tersebut, dia itu paling tidak harus membaca akad yang ada di situ. Nah, akad itu adalah bentuk sebuah bentuk komitmen, sebuah bentuk janji dan kesepakatan yang bunyinya adalah seperti ini ya, secara umumnya. Saya bersedia menjadi anggota kumpulan asuransi syariah dan bersedia memberikan santunan jika ada anggota lain yang tertimpa musibah. Nah, begitu mulianya niat yang ada di situ, Pak Joko ya dan teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika seseorang berkomitmen untuk di asuransi syariah, dia itu sebenarnya berkomitmen untuk saling tolong-menolong kepada peserta lain yang tertimpa musibah. Jadi saling melindungi, ya, ta'awun dan takafuli, saling melindungi, saling tolong-menolong. Nah, itu akad yang pertama, ya. Jelas itu ada, dan itu ada di Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, akad yang kedua, karena ini adalah sebuah kumpulan yang besar sekali, ya, bisa puluhan ribu sampai ratusan ribu orang yang tersebar dari ujung Aceh sampai Papua, perlu yang namanya operator. Ya, operator di sini berarti pihak yang mengelola. Nah, akad berikutnya kita namakan wakalah bil ujroh, tapi itu akadnya akadnya dari kumpulan terhadap operator. Nah, wakalah bil ujroh itu wakil, ujroh itu adalah fee, bahwa seluruh peserta bersepakat ya melimpahkan wewenang untuk mengelola ini semua, dan akan ada di sana ujroh atau fee gitu ya. Jadi paling tidak ada dua akad yang penting di dalam konteks asuransi syariah. Nah, karena ini adalah sebuah kumpulan, makanya kita sebut di sini bukan asuransi itu di asuransi syariah namanya bukan premi ya, Bapak Ibu, tapi kita namakan kontribusi. Nah, dari nama ini sebenarnya sudah menunjukkan bahwa ini adalah sebuah kumpulan atau sebuah komunitas yang saling tolong-menolong. Nah, ketika seseorang ikut jadi peserta
asuransi syariah, dia akan memberikan sebuah kontribusi, dan kontribusi ini akan dibagi umumnya 3 ya. Kalau misalnya produknya ada yang unsur dari sisi investasinya misalnya, atau ada unsur tabungan misalnya gitu. Nah, unsur yang pertama adalah dana tolong-menolong tadi, dana tabaruk. Nah, itu sudah dipisahkan dulu, bahwa ini adalah dana yang sudah diniatkan di akad yang pertama tadi, yang disumbangkan untuk saling tolong-menolong tadi, dan itu ditaruh ke dalam istilahnya kalau saya bilang bisa misalnya kantong untuk dana tolong-menolong, gitu ya. Nah, yang kedua adalah ketika misalnya memang produknya ada investasinya, ada sebagian itu uang pribadi nasabah atau peserta yang diletakkan di dalam pos dari investasi tersebut, dan yang ketiga adalah untuk yang ada di fee atau ujroh tadi. Nah, itu semua transparan, Bapak Ibu. Jelas pembagiannya seperti apa dan angkanya seperti apa, dan itu semua fair di sesama peserta. Nah, tapi yang menariknya lagi adalah dana yang masuk ke dalam dana tabaru itu ada mekanismenya lagi, ya, mekanisme fairness. Jadi ketika ada kumpulan, sistemnya kan adalah setiap tahun kita kumpulin ya, Bapak Ibu kumpulin, terus dipakai untuk tahun tersebut misalnya. Nah, jadi nanti di tahun berikutnya, itu kayak di Pertamina ya Pak istilahnya, kita mulai dari nol lagi gitu ya, kita kumpulin. Tapi yang menariknya adalah ketika di tahun tersebut, kalau ada yang kita kumpulkan tadi ada sisa, nah sisa itu kita kembalikan ke peserta-peserta yang tidak mengalami musibah. Nah, itu fairness-nya di produk asuransi syariah. Jadi ada sistem pengembalian ketika ada dana kumpulan yang tolong-menolong tadi yang bisa dikembalikan. Nanti kita ulang lagi dari Januari, kita ulang lagi, baru kita kumpul lagi, dan kalau ada sisa, kita akan kembalikan ke orang-orang yang tidak mengalami musibah. Nah, itu fairness-nya di situ. Nah, itu yang kita mau kasih gambaran kepada kepada Bapak Ibu, bagaimana cara asuransi syariah bekerja. Tapi yang pasti di sini yang mau saya katakan adalah bahwa di asuransi syariah, komitmen antar peserta untuk saling tolong-menolong yang tidak membedakan suku, agama, apapun, bahkan ketika memberikan santunan kepada penerima manfaat atau kepada peserta, itu kita mungkin nggak kenal, nggak tahu dia orangnya siapa, namanya siapa, pasti kita akan memberikan itu kepada orang yang orang yang memang berhak untuk mendapatkannya. Nah, kira-kira itu sedikit gambaran, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa dapat gambaran yang lebih clear ya dari penjelasan saya. Demikian Pak Joko. Terima kasih Mas Aswin. Wah, ini banyak istilah-istilah dan mungkin kita akan sedikit lebih melek lagi kan gitu ya tentang asuransi syariah. Di kondisi saat ini ya, sejauh apa peran asuransi syariah dalam hal memberikan solusi nih bagi masyarakat nih, Mas Aswin? Silakan Mas Aswin. Ya, mungkin saya sedikit agak menyambung dari materi Dr. Nana tadi ya, bahwa memang dari sisi kesehatan kita harus ada ikhtiar ya Pak Joko ya, Bapak Ibu sekalian, kita harus ada olahraga gitu ya, tetap social atau physical distancing gitu ya, tetap menggunakan perlengkapan mencegah tertularnya gitu ya, mencegah semuanya. Tapi tetap juga kita harus ikhtiar dari sisi proteksi, karena kita nggak tahu, kita banyak sekali kita dengar, baca berita, saya udah jaga, saya udah segala macam lengkap menjaganya, tapi kok saya bisa kena. Tapi sayang kita nggak bahas yang ke situ ya, tapi intinya adalah bahwa ini adalah bentuk ikhtiar kita bagaimana menjaga kalau memang ternyata kita terkena gitu ya. Nah, yang saya soroti di sini menyangkut pertanyaannya Pak Joko, Pak. Kita memang harus masuk juga ke dalam layanan kita ya, ke layanan produk sebuah asuransi. Nah, salah satunya yang mau saya soroti adalah begini Pak, banyak sekali berita yang kita dengar, misalnya rumah sakit suatu tempat atau rumah sakit rujukan ya Pak Joko ya. Nah, rumah sakit rujukan yang penuh gitu. Tapi ternyata, mau ke sini penuh. Terus ada berita tiba-tiba karena pindah rumah sakit, misalnya, ternyata meninggal di jalan misalnya gitu ya. Nah, sebenarnya ada salah satu alternatif, ya, kembali lagi nih ikhtiar, ya, salah satu alternatif teman-teman bisa di asuransi itu, yang ada beberapa asuransi yang mengcover
COVID di luar dari rumah sakit rujukan. Jadi kita belum tahu, atau mungkin di kota-kota Bapak Ibu atau di daerah kita memang rumah sakitnya terbatas. Salah satu alternatifnya adalah kita juga bisa menggunakan layanan tersebut, karena di situ kita akan mendapatkan layanan full cover ketika terjadi COVID di rumah sakit non rujukan. Nah, dari beberapa referensi memang ya, pertama rumah sakit itu harus ada ini ya, ruangan yang isolasi misalnya. Pokoknya layanan-layanan seperti itu memang harus ada dan tidak penuh gitu ya. Nah, itu akan tetap kita cover. Karena kalau layanan itu sifatnya mandiri, kita bayar semua sendiri, itu cukup mahal sekali ya, karena ada beberapa case yang kita lihat itu bisa sampai 300 bahkan 600 juta ya. Sambil contoh misalnya ternyata untuk kontrol dokter aja sama perawatnya misalnya ada 1 atau 2 orang, itu kan APD-nya aja harus setiap berkunjung harus diganti gitu ya. Itu bisa 1, 2 atau 3 kali sehari, dan itu harus, dan 1 APD sekarang bisa 1 juta mungkin atau sekian, cukup mahal. Nah, itu bisa juga akan diprotek atau di-cover oleh perusahaan asuransi tersebut. Nah, cuma ya buat teman-teman ya silahkan untuk melihat, mencari informasi kira-kira perusahaan mana yang bisa menyediakan layanan-layanan tersebut yang khususnya bisa mengcover COVID-19. Kira-kira itu dari saya, Pak Joko. Terima kasih. Semoga masyarakat dan kita semuanya ya bisa lebih mengetahui ya. Baik, satu lagi nih, Mas Aswin. Dukungan apa yang Allianz Syariah berikan nih kepada rekan bisnis seperti Marani gitu ya, agar tetap produktif dalam menyebarkan kebaikan kepada masyarakat di masa pandemi ini? Silakan, Mas Aswin. Terima kasih Pak Joko. Qadarullah, alhamdulillah ya, saya rasa ini bukan sebuah kebetulan Pak Joko. Pada bulan Februari kita itu ada inisiatif memberikan workshop ya. Workshop itu sifatnya tutorial kepada beberapa teman ya, beberapa teman partner bisnis kita untuk workshop itu lebih ke digital marketing, Pak Joko. Jadi di saat itu, bayangin itu baru itu cuma berarti mungkin sebulan sebelum COVID merebak gitu ya. Nah, kita memberikan sebuah edukasi, sebuah workshop kepada teman-teman. Memang ini pilot project, bahwa bagaimana sih sebenarnya menawarkan produk-produk itu melalui digital. Ya, karena dan ini sifatnya pribadi. Jadi kita di situ mengajarkan bagaimana personal branding, sebenarnya bagaimana kita membuat status lah minimal gitu ya, tapi bagaimana juga meng-attract dari sumber-sumber dari calon-calon nasabah kita gitu. Nah, alhamdulillah juga secara perusahaan juga mendukung, karena setelah itu ada peraturan dari tadinya kan ada produk-produk ya Pak yang tidak boleh ditawarkan kalau misalnya tidak ketemu gitu. Jadi harus face to face. Nah, waktu itu alhamdulillah juga OJK memberikan aturan bahwa boleh menggunakan digital dengan aturan sebagai berikut gitu ya. Terus akhirnya perusahaan juga memberikan mengakomodir tersebut. Jadi akhirnya kita ini end-to-end solution gitu ya. Jadi dari teman-teman bisa mendapatkan nasabah baru, tapi setelah itu transaksinya itu di-provide juga sistemnya secara digital. Jadi nggak harus ketemu, sebenarnya bisa juga dari awal sampai akhir untuk bisa ikut sebagai peserta asuransi ya, terutama di sini misalnya asuransi syariah. Nah, itu salah satu komitmen kita, dukungan kita ke para bisnis partner kita, dan yang lain adalah seperti menyediakan informasi terkait proteksi dan syariah ya, Pak Joko ya. Jadi base-nya itu misalnya video. Jadi teman-teman dari bisnis partner bisa juga mengirimkan video-video edukasi kepada calon-calon nasabah peserta gitu ya, memudahkan. Jadi kita benar-benar memanfaatkan teknologi dalam hal terkait dengan COVID-19 ini. Dan juga kita mengadakan workshop online, ya, ada yang via Zoom juga seperti ini, dengan mengundang pembicara dari internal dan eksternal. Nah, itu kira-kira beberapa poin yang bisa kita sampaikan bentuk dukungan kita ke para bisnis partner kita. Gitu, Pak Joko. Terima kasih, Mas Aswin. Semoga ini bisa ditangkap oleh kita semuanya, dan asuransi syariah di Indonesia semakin berkembang ya, tentunya sesuai dengan harapan dari para masyarakat yang menggunakan
Amin, amin, amin. Kasih Sari. Amin. Baik, teman-teman semuanya, kita akan berlanjut kepada narasumber kita yang ketiga, Mas Bom. Ya, Mas Bom, boleh cerita Ya, dong, Mas? siap. Bang, Ya, alhamdulillah sehat selalu. Sehat, Bang Joko? Ya, alhamdulillah. Bisa cerita Alhamdulillah. nih, Mas Bom, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan Mas Bom nih saat ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta, teman-teman semua yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di acara diskusi yang luar biasa yang diselenggarakan oleh PT TEN bekerjasama dengan Aliansi Syariah. Dan terima kasih, ini senior-senior saya mohon izin. Ada Bang Joko, Mbak Asni, banyak ya. Bang Roni juga. Terus kemudian para pembicara narasumber tadi Pak Aswin, kemudian Dr. Nana, terus nanti ada Mbak Nisa Khairani, dan teman-teman yang luar biasa tentunya hari ini mengikuti webinar kita di siang hari ini. Baik, terima kasih Bang Joko. Saat ini aktivitas saya sedang membuat sebuah produk digital, karena sekarang proses pembelajaran era pandemi ini kan pasti semuanya bersinggungan dengan tools teknologi. Nah, saya bersama teman-teman di PT Dr. Edu, ya kita mendirikan yang namanya Guru YouTuber. Dan di situ di bawahnya ada tautannya Sekolah YouTuber yang saya dirikan bersama Mbak Ustazah Oki Stana Dewi, Mbak Ria Rici, serta Atta Halilintar, serta teman-teman influencer-influencer Indonesia yang memang kita berkomitmen untuk memajukan dunia pendidikan, khususnya guru, dan membuat konten-konten pembelajaran untuk menjadi influencer di tengah pandemi. Apalagi sekarang kita nggak tahu nih sampai kapan kita akan menjalani new normal, kita akan menjalani proses PSBB ya, sampai kapan kita belum tahu. Dan saya juga aktif, ada beberapa produk-produk digital, pengembangan augmented reality, virtual reality, kemudian pengembangan visualisasi 5 dimensi di Edumedia Edi yang kemarin kita bekerjasama dengan Inggris di UK. Alhamdulillah kita memenangkan festival Tech to Impact dari yang diselenggarakan oleh 43 negara. Alhamdulillah kita Edumedia menangkan platform pendidikan, dan insya Allah bulan Desember kalau pasca pandemi ini sudah selesai, kita akan ke UK untuk berkompetensi bersama Israel, Afrika, China dengan OIC. Itu aktivitasnya. Tetapi intinya di tengah pandemi tetap masih beraktivitas. Bang Joko, siap. Wow, memang kalau kita lihat ya, Mas Bom, YouTuber ini sedang naik daun ya. Alhamdulillah. Ini karena keterpaksaan kondisi mungkin ya. Siap. Mungkin kalau kita lihat Mas Bom ya, berkaitan dengan pengajaran ya di dunia digital ini, kadang-kala kita juga harus bisa berhadapan langsung gitu ya. Kalau dengan jarak jauh kadang-kadang agak susah nih. Jadi sehingga kita bisa lebih detail kalau ada ketemu orangnya langsung yang mengajarkan. Nah, kira-kira bagaimana nih Mas Bom ya, kalau misalnya harus berpergian ya, antar kota, mungkin antar provinsi atau mungkin ke luar negeri gitu, di masa pandemi ini nih, caranya seperti apa sih Mas Bom? Silakan Mas Bom. Terima kasih Pak Joko. Sebenarnya tadi Dr. Nana, terus Pak Aswin, dan teman-teman tadi sudah di depan sudah menyampaikan, apalagi tadi ada ahlinya ya. Jadi Dr. Radiana Antariano, tadi Mbak Nana lah kalau saya menyebutnya ya, mohon izin, tadi sudah menyebutkan bagaimana protokol-protokol kesehatan yang kita harus perhatikan di masa pandemi ini. Dan sekarang sudah masuk ke 7 bulan, memang new normal ini sudah mengubah gaya hidup kita dan gaya kita sendiri. Kalau saya pribadi dengan teman-teman tim, memang kita tetap masih beraktivitas, dan tadi sudah sampaikan kita tetap saya main beberapa pekan yang lalu kita sempat ke luar kota, tetap ke Lampung, tetap memberikan materi ke Kerawang ataupun ke daerah-daerah yang memang memerlukan pendampingan. Tentunya yang pertama di sini mungkin Bang Joko nanti sama teman-teman yang lain boleh ditambahkan menjaga imunitas diri ya. Jadi kalau memang kita sedang kurang fit, lebih baik tetap stay at home di rumah saja gitu ya. Tetapi ketika memang perlu di luar tetap menjaga jarak 3M itu ya. Teman-teman ya, dan yang pasti memang kalau kami memiliki komitmen bagaimana kita tetap di aktivitas dengan segala aktivitas sekarang ini kita tetap menjaga protokol kesehatan.
Dan kenapa di sini kita mengembangkan sistem synchronous learning ya, atau sistem pembelajaran jarak jauh, terus kita ya seperti ini, sekarang kita sedang menikmati ini teman-teman. Ini namanya live synchronous learning ya. Kita tetap buka di waktu yang sama, tetapi di tempat kita masing-masing dengan tentunya kita dapat tetap berinteraksi, berkomunikasi lebih lanjut. Jadi Bang Joko tetap, kalau menurut kami atau yang saya hadapi, ya tetap jaga imunitas, dan kita perlu mungkin memang menjaga mindset kita gitu ya, mindset bahwa tetap sehat, karena ketika kita bilang kita sehat, kita luar biasa, kita insya Allah COVID pasti berlalu, itu insya Allah kita pasti akan melewati COVID ini dengan new normal, dengan semangat baru. Apalagi tadi Pak Aswin sudah sampaikan ya, Pak Aswin sudah sampaikan perlu adanya kepercayaan dirinya pakai apa sih? Oh iya, mungkin kita perlu ada sebuah selain kan gini, mentality. Kalau saya kutip bukunya The Learning Organization, The Five Discipline, bukunya Peter Senge, dia sampaikan ada yang paling science service ada the mental model. Bagaimana membangun the mental model itu perasaan nyaman. Kalau kata 420, dia bilang zona nyaman. Zona nyamannya apa? Beraktivitas. Ketika kita beraktivitas, terus ketika Zubillah min Zalik, kita mungkin ada satu penyakit atau apapun intinya menerima kita sudah siap dengan proteksi kesehatan kita, walaupun salah satunya apa saja itu bentuknya, bisa asuransi kah, atau bisa bentuknya dengan mindset apapun itu ya teman-teman ya. Yang pasti itu juga secara mental model memperkuat kita untuk menjalani kegiatan-kegiatan secara pede dan percaya diri gitu. Lanjut. Baik, waduh. Memang kalau saya lihat Mas Bom ini ya, walaupun banyak kegiatan atau aktivitasnya, tapi senyum tidak pernah lupa gitu ya Mas Bom ya. Ibadah. Mungkin ke depan kita bisa belajar tentang bagaimana membuat atau mungkin melakukan YouTube ya, membuat YouTube secara baik. Ya, tentunya bisa menjadi salah satu ya aktivitas yang bisa menghasilkan ya. Baik, terima kasih Mas Bom. Sama-sama. Ya, terima kasih juga pada Dr. Nana, Mas Aswin yang sudah menyampaikan jawaban atau penjelasannya. Teman-teman, selanjutnya kita akan ngobrol dengan Mbak Rani yang pastinya kita dan khususnya para milenial ini sedang menantikannya. Namun sebelum kita ngobrol dengan Mbak Rani, kita break dulu ya. Untuk kali ini saya kembalikan kepada Pak Roni. Silakan Pak Roni. Baik Pak Joko, ini baru 3 narasumber, rasanya sudah hangat suasananya nih, ya. Apalagi endingnya ada di Pak Bom nih ya. Senyumnya itu. Oke, kita sambil merenggangkan kaki dan tangan, kelihatannya 3 narasumber sudah bisa membuat tegang suasana ini. Kita tayangkan satu video ini. Sebagai peserta Aliansi Life Syariah, Anda adalah salah satu dari 90.391 pahlawan kebaikan yang telah membantu dalam bentuk santunan sebesar Rp592 miliar kepada 14.107 peserta lain yang terkena musibah di tahun 2019. Santunan tersebut meliputi penyakit kritis, dirawat di rumah sakit, atau diserahkan kepada ahli waris dari peserta yang meninggal dunia. Jangan berhenti berbuat baik, pertahankan kelangsungan polis asuransi syariah Anda. Baik, alhamdulillah tayangan video ini mudah-mudahan membuat refresh para audiens. Ini sudah 126 peserta Pak Joko dari berbagai daerah. Silakan Pak Joko dilanjutkan. Ya, terima kasih Pak Roni. Teman semuanya, ya. Tadi sudah 3 narasumber ya menyampaikan apa yang menjadi kondisi pandemi seperti ini
seperti apa tips dan caranya untuk tetap produktif. Nah, kali ini saya akan coba ngobrol dengan Mbak Rani. Mbak Rani, boleh dijelaskan bisnis apa yang Mbak Rani sedang lakukan sebagai perwakilan milenial nih? Dan apa kelebihan atau yang menarik dari bisnis yang Mbak Rani lakukan? Silakan Mbak Rani. Baik, terima kasih Pak Joko atas pertanyaannya. Terima kasih juga untuk Pak Aswin dan semua narasumber ya. Saya sudah diberikan kesempatan pada siang hari ini untuk bisa berbagi bersama semua teman-teman yang ada di sini ya. Ada 126 peserta, alhamdulillah. Ya, bersyukur sekali pada siang hari ini saya bisa sharing di sini ya. Tadi ditulisnya sebagai millennial entrepreneur ya. Padahal sebenarnya usia saya kalau dibilang milenial, mungkin milenial ujung ya Pak Joko ya. Karena saya juga udah umur 30 teman-teman ya, kelahiran 90. Oke, tadi kalau ditanya ya mengenai bisnis ya, bisnis apa sih yang sebenarnya sekarang sedang saya jalankan? Mungkin saya mau cerita sedikit background saya ya, sebelum akhirnya saya terjun sebagai seorang entrepreneur sekarang. Dulu saya background-nya lulusan dari UI, sama seperti Dr. Ana tadi ya, saya lihat di background-nya. Jadi dulu saya lulusan UI, tapi fakultasnya FISIP. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, jurusan komunikasi. Nah, begitu lulus dari kuliah, mungkin sama seperti para milenials yang lainnya ya, begitu lulus kuliah, berhubung background keluarga saya itu semuanya dosen, Pak Joko. Jadi makanya tadi waktu dibilang di depan, ini banyak yang hadir di sini para dosen gitu ya, para pengajar. Wah, saya senang sekali karena memang background keluarga saya juga semuanya dosen dan kebetulan bapak saya juga seorang pengajar di Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, jadi bapak saya juga keluarga dari Universitas Muhammadiyah. Nah, background keluarga semuanya adalah pengajar ya. Jadi pada saat itu begitu lulus kuliah, kepikirannya adalah menjadi pekerja gitu ya. Awalnya saya juga mikir tuh mau jadi dosen nggak ya? Kayaknya jadi dosen awet muda nih. Nah, kayak Pak Joko nih ya. Wah, senyum-senyumnya tuh awet muda gitu ya kalau dosen ya. Rasanya sehat, senang gitu karena setiap hari berbagi ilmu, berbagi kebaikan dengan orang lain. Nah, waktu itu setelah lulus akhirnya tapi memutuskan untuk bekerja. Jadi begitu bekerja, waktu itu Rani bekerja di salah satu bank BUMN. Ya, sebagai MT ya. Mungkin di sini teman-teman yang punya anak, biasanya kan kalau begitu lulus kan ada job fair. Nah, waktu itu saya dapat di salah satu job fair, akhirnya keterima sebagai manajemen trainee di salah satu bank BUMN. Nah, singkat cerita, begitu menjalani kehidupannya sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pekerja, waktu itu sudah menikah juga, setelah 3 tahun berjalan, sudah menikah dan punya putri. Nah, akhirnya di situ mulailah ya merasakan, wah ternyata kalau udah punya anak ya tinggalnya, waktu itu saya tinggal di Bekasi ya Pak, sampai sekarang sih di Bekasi, kantor di Sudirman gitu ya, jadi setiap hari kan PPPP itu ya, dari Bekasi ke Sudirman, Bekasi, Sudirman, akhirnya waktu itu anak akhirnya jadi kayak nggak kepegang. Nah, dari situlah akhirnya saya berpikir dengan suami, kayaknya kita mesti memulai sesuatu yang baru nih. Kalau misalkan kita bekerja saja nih setiap hari, nanti anak jadi nggak ada yang kepegang, karena memang kebetulan kami berdua ini perantau gitu. Jadi orang tua semuanya ada di Malang, di sini kami benar-benar hidup berdua aja. Nah, dari situlah akhirnya kami berdua memikirkan untuk memulai bisnis, karena kita berpikir kalau misalkan kita mempunyai bisnis sendiri, otomatis waktu juga bisa kita atur sendiri. Dan itu juga bisa lebih fleksibel nih untuk anak saya gitu ya. Nah, pada saat itu kami berdua berpikir ingin memulai bisnis, tapi kami berdua berpikir waktu itu modalnya dari mana gitu ya, karena jujur terus terang kalau misalkan kita dulu masih bekerja, untuk bisa mengumpulkan modal usaha gitu ya, untuk memulai suatu bisnis tentunya tidak mudah. Jadi pada saat itu memang kami berdua berpikir, bisa nggak ya, ada nggak ya bisnis yang kira-kira minim modalnya, tapi bisa mendapatkan hasil yang cukup efektif, dan terutama bisa berhubungan dengan passion kami berdua. Kebetulan memang karena kami berdua, saya dan suami itu background-nya keluarga adalah keluarga dosen, jadi sebenarnya kami cukup passionate untuk mengajar. Kami suka sekali untuk mengajar, untuk bisa berbagi, mengedukasi gitu ya. Karena yang saya lihat juga ayah ibu ya sampai sekarang alhamdulillah sehat, usia 65 tahun dan 63 tahun, masih aktif mengajar, itu awet muda gitu ya. Rasanya auranya tuh awet muda, kayaknya nggak stres gitu, seneng, bahagia. Jadi kami berdua juga kepengen tuh punya bisnis yang ada nilai kebaikannya, yang bisa mengedukasi orang juga, dan kalau bisa modalnya jangan yang terlalu besar gitu. Nah, akhirnya dari situ pada saat itu Pak Joko, kami melihat ada suatu peluang bisnis ya yang sangat mulia, yang juga menghasilkan income yang juga tidak kecil gitu ya. Jadi secara income juga besar, kemudian juga punya misi mulia, punya tugas yang sesuai dengan passion kita juga ya untuk mengedukasi.
yaitu menjadi Alliance Life Changer. Jadi sejak 2017 saya dan suami berbisnis ya, berpartner dengan Alliance Syariah menjadi Alliance Life Changer. Nah, di situ tugasnya kita ngapain sih? Tugasnya kita sebenarnya mengedukasi. Jadi kalau misalkan dibilang bisnis saya ini sesuai nggak dengan passion? Menurut saya cukup sesuai dengan passion saya. Karena kan biasanya kalau milenials gitu ya Pak ya, kepengennya berbisnis yang sesuai dengan passion gitu ya. Nah, bersyukur Alhamdulillah menjadi Alliance Life Changer ini sesuai dengan passion kami berdua ya. Sebagai seorang milenials yang punya anak satu, kan Mahmud Abbas nih ceritanya, mamah muda beranak satu. Nah, jadi sebagai seorang mamah muda ya yang punya anak satu, yang sekarang apalagi daring ya, mesti ditungguin di rumah gitu ya kalau sekolah, karena nggak ada kakek neneknya juga di rumah. Nah, ini bisnis yang kami jalani sekarang tuh sangat sangat mendukung gitu ya kehidupan kami berdua sebagai seorang milenials dan passion kami untuk mengajar. Jadi di sini kami berbisnis sebagai seorang Alliance Life Changer yang tugasnya adalah mengedukasi masyarakat mengenai perencanaan keuangan, mengenai pentingnya merencanakan keuangan sejak dini untuk masa depan. Begitu Pak Joko. Ya, terima kasih Mbak Rani, walaupun mungkin bukan menjadi dosen ya, tetapi passion untuk bisa menyebar kebaikan ini ternyata memang tidak bisa ditinggalkan ya. Dengan situasi seperti saat ini ya, apakah ada dampak nih dari aktivitas yang dijalankan oleh Mbak Rani beserta keluarga nih? Bagaimana kira-kira untuk menyikapi kondisi pandemi seperti ini, Mbak Rani? Baik, terima kasih Pak Joko. Kalau dibilang apakah ada dampak atau tidak, tentunya sesuatu yang baru ya, sesuatu yang baru itu memerlukan adaptasi. Jadi kalau misalkan boleh menjawab, pada saat awal dulu ya, periode pertama terjadi PSBB itu kan di bulan Maret ya pada saat itu ya teman-teman. Itu kami awalnya cukup kelimpungan gitu ya, cukup bingung. Karena di bisnis yang kami geluti sebagai Alliance Life Changer, yang biasa kita lakukan adalah kita mengedukasi orang dengan bertatap muka secara langsung. Mungkin sama ya, seperti ayah ibu saya juga sebagai seorang dosen, biasanya ngajar ke kampus gitu ya, biasanya ngajar ke kampus, ketemu sama mahasiswa gitu. Nah, kami pun begitu, biasanya kami bertemu dengan calon nasabah, mengedukasi masyarakat itu dengan bertemu langsung. Jadi pada saat awal terjadi PSBB, pada saat itu, kami masih penyesuaian. Jadi ada kaget-kagetnya juga sih pada saat itu ya, kurang lebih mungkin 2 mingguan lah. Kita kaget tuh, aduh, ini nanti kita kalau mau ketemu sama orang, bagaimana ya cara mengedukasinya. Kemudian kita juga punya tim, Pak Joko, di bisnis kami ini, kita juga mengembangkan tim, mengembangkan bisnis partner, sehingga kami biasanya juga ada training-trainingnya. Biasanya setiap Sabtu kita selalu ketemu nih sama partner bisnis kita untuk melakukan training, mengedukasi partner bisnis kita juga ya, untuk bisa melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Nah, itu awal-awalnya kita sempat bingung ya, 2 minggu pertama. Tapi pada setiap kondisi, insya Allah tidak mungkin tidak ada solusinya. Jadi pada saat itu setelah 2 minggu ya, kita mulai agak bingung-bingung, kita mulai melihat, oh kayaknya kita mesti melakukan adaptasi nih. Kita mulai melakukan adaptasi dengan cara seperti apa? Pada saat itu akhirnya mulai booming Zoom ya, termasuk anak saya juga akhirnya sekolah kan disuruh daring ya. Oh, ini mulai ada edukasi nih untuk gimana caranya bisa melakukan aktivitas seperti biasa, seperti pada umumnya secara normal, tapi kita pindahkan platformnya. Kalau biasanya kita bertemu secara offline, sekarang kita bertemunya secara online gitu. Dan tanpa mengurangi esensi dari pertemuan seperti yang biasa kita lakukan. Jadi kalau dibilang justru sebenarnya sekarang di masa pandemik seperti ini justru menjadi momentum untuk bisa pengembangan bisnis menjadi lebih masif. Karena dengan adanya platform Zoom ya, platform online dengan apapun ya, bisa Zoom, Google Meet dan lainnya, justru kita bisa menjangkau lebih banyak market, Pak Joko. Jadi kita lebih bisa menjangkau semua teman-teman yang ada di luar kota juga. Kalau dulu sebelumnya kita mau mengembangkan tim atau kita mau bertemu calon klien, itu kan terbatas ya dengan yang ada di dalam kota aja. Tapi justru dengan sekarang, dengan adanya orang pembiasaan melalui platform online ini, justru kita bisa mengembangkan dengan lebih besar lagi bisnis kita. Begitu Pak Joko. Wow, iya. Nah, satu lagi nih Mbak Rani ini. Dengan situasi seperti ini, apalagi tadi Mbak Rani sampaikan, ya anak pun juga perlu ditemani kan gitu ya. Nah, strategi apa sih Mbak Rani yang bisa dilakukan ya agar tetap bisa menjaga motivasi ya
baik untuk Mbak Rani dan keluarga maupun untuk tim, sehingga produktivitas ini akan selalu maksimal di kondisi pandemi ini nih. Silakan Mbak Rani. Baik. Kalau menurut saya sebenarnya pada profesi apapun, baik pengusaha maupun non pengusaha ya, apa yang kita lakukan itu seharusnya sesuai dengan niatan kita. Nah, kebetulan di bisnis kami, salah satu niatan di bisnis kami ini ada 3 misi mulia Pak yang kita lakukan di bisnis kami ya. Yang pertama adalah kita mau mengedukasi orang ya. Pertama adalah kita mau mengedukasi orang, mengedukasi masyarakat, menolong orang lain ya melalui perencanaan keuangan yang sehat. Nah, yang kedua, kita mau membantu partner bisnis kita untuk bisa mencapai cita-citanya, dream-nya sesuai seperti yang mereka mau gitu ya, seperti perubahan hidup yang sudah dilakukan mentor kami terhadap kami gitu ya, melalui bisnis yang kami jalani. Dan yang ketiga, tentunya kita juga ingin membantu keluarga kita ya, membantu keluarga kita sendiri dengan melakukan bisnis yang fleksibel, dengan income yang tidak terbatas, seperti itu. Jadi menurut saya, ketika kita sudah punya niatan yang jelas ya, ketika kita sudah punya niatan atau goals yang jelas dalam melakukan sesuatu, termasuk dalam hal ini adalah menjalankan bisnis kita ini, apapun yang ada di depan kita itu pasti akan bisa kita cari solusinya, gitu. Jadi kalau menurut saya, justru dengan sekarang kita adanya pandemik seperti ini, membuat kita menjadi lebih kreatif, membuat kita mencari solusi bagaimana supaya kita bisa tetap produktif, bisa tetap menjangkau lebih banyak lagi justru ya masyarakat di luar sana untuk bisa kita edukasikan. Yang dulunya misalkan saya dan tim hanya bisa mengedukasi di sekitaran Jabodetabek, sekarang bahkan saya bisa mengedukasi teman-teman saya yang ada di Malang. Apalagi partner bisnis kita ya, Allianz sudah menyediakan platform digital yang sangat luar biasa. Jadi sekarang kita melakukan proses bisnis itu mulai edukasi, sampai nanti proses polisnya issued, itu semuanya sudah melalui portal digital. Bahkan melakukan klaim pun juga sudah bisa melakukan melalui digital. Sehingga justru dengan adanya pandemik ini menjadi sebuah peluang yang bisa memberikan kebermanfaatan yang lebih besar untuk keluarga dan masyarakat. Wow, iya, luar biasa Mbak Rani, dan memang tidak ya menjadi surut dengan adanya pandemi ya, justru menemukan hal-hal lain sebagai strategi untuk tetap bisa produktif ya Mbak Rani ya. Terima kasih Mbak Rani. Ya, terima kasih Mbak Rani. Teman-teman semuanya, sesi pertama ini telah berakhir. Nanti kita akan masuk kepada sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Dan kami sudah melihat banyak yang sudah menuliskan pertanyaan. Saya mohon untuk bersiap ya. Satu berkaitan dengan Bapak atau Ibu nih, Yusnaina dari Padang ya. Kemudian ada Bapak Iskandar Zulkarnain, sarjana komputer ya. Juga nanti perlu siap karena akan saya memberikan kesempatan. Kemudian yang ketiga Muhammad Iqbal Prastio ya, juga siap untuk bisa bertanya langsung kepada narasumbernya ya. Baik teman-teman semuanya, demikian sesi pertama ini. Sebelum kita masuk pada sesi kedua, kita rehat kembali dan saya mohon kepada Pak Roni untuk dilanjutkan terlebih dahulu. Baik, Pak Joko, terima kasih. Ini ada video yang ingin kenal dengan audiens ya, namanya video si Ali. Nah, salam kenal dari si Ali, kita lihat videonya sebentar lagi. Ini adalah cerita Ali. Sebagai agen Allianz Syariah, Ali sangat percaya bahwa berbagi kebaikan dengan sesama adalah hal yang sangat mudah. Karena berbagi kebaikan dapat kita lakukan di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Kalian pernah nggak sih merasa ingin melakukan kebaikan yang lebih kepada orang lain? Itu sih selalu. Selalu kalau itu. Sebenarnya ada cara mudah loh untuk melakukan kebaikan, untuk membantu sesama sekaligus hidup tenang dan terlindungi. Wah, gimana tuh caranya? Iya, gimana caranya? Aku dulu pernah tanya ke seorang nasabah,
Bapak kenapa ingin dibantu untuk bergabung jadi anggota Alian Syariah? Katanya, karena ia ingin berbuat kebaikan untuk orang lain yang terkena musibah. Karena iuran dari dirinya nanti akan digunakan untuk menolong anggota lain yang terkena resiko, seperti meninggal dunia, sakit kritis, kecelakaan. Yang lebih kerennya, Bapak itu berkata jika ia mengalami resiko yang sama, anggota lain pun siap membantu melalui iurannya. Dengan begitu, ia pun bisa membuat persiapan untuk keluarga tercintanya sendiri. Betul sih, semenjak berkeluarga dan punya anak, itu yang aku rasakan. Terus gimana? Sekarang beliau sudah mendahului kita. Tetapi karena almarhum sudah menjadi anggota Alian Syariah dan ikut program Alisha Protection Plus, maka keluarganya tetap dapat melanjutkan hidup dengan baik. Karena mendapat dana santunan yang dikumpulkan lewat iuran asuransi jiwa sesama anggota lainnya. Sehingga anggota pun tenang karena perlindungan jiwanya hingga 100 tahun. Wah, ini bisa jadi wujud cinta dan kebaikan dari ayah ke anak-anaknya ya. Aku juga harus bisa begini nih. Nah, nggak hanya itu. Beliau juga sudah berkomitmen untuk mewakafkan sebagian dana santunan kepada lembaga wakaf yang bekerja sama dengan Alian Syariah. Sehingga kebaikannya terus abadi. Amanat wakaf ini bisa dipilih loh saat ikut program Alisha Protection Plus. Namanya fitur wakaf. Tapi bagaimana jika salah satu anggota Alian Syariah membutuhkan biaya pengobatan sakit kritis? Atau bingung saat harus rawat inap di rumah sakit? Oh tenang, kalau ikut program Alisha Protection Plus, kita bisa memilih dana santunan tambahan melalui Hospital and Surgical Premier Syariah X untuk perlindungan biaya pengobatan di rumah sakit, dan Flexi Critical Illness berupa dana santunan untuk biaya pengobatan penyakit kritis. Wah, bisa jadi lebih tenang dong ya? Iya, apalagi Hospital and Surgical Care Premier Syariah X mampu menjangkau perlindungan biaya pengobatan di rumah sakit hingga ke seluruh dunia. Cashless dan sesuai tagihan loh, gak perlu repot. Tentunya di zaman sekarang, penyakit kritis seperti jantung, kanker, dan lainnya gak pandang usia loh. Kalau udah kena sakit kritis, biaya pengobatan akan lebih ringan jika ditanggung bersama-sama. Wah, ini baru namanya solusi. Tapi, kalau ada klaim penggantian biaya rumah sakit, ribet nggak ya? Enggak kok. Alian Syariah menjamin hidup lebih tenang dan mudah. Urusan beginian cuma butuh kuota internet. Saking mudahnya, kamu bisa klaim online dengan Allianz Easy Connect sambil rebahan di kasur loh. Wah, mudah dan gampang ya. Mau dong jadi anggota Alian Syariah? Bantu kita jadi anggotanya dong. Iya, aku juga mau. Banyak manfaatnya. Pastilah akan aku bantu. Dan kalian pun bisa lebih membantu sesama sebagai agen Alian Syariah. Kayak aku gini. Bisa menyebarkan kabar gembira tentang cara mudah berbuat baik bagi masyarakat banyak. Ini merupakan cerita awali dengan kebaikan versi Ali. Versi kamu bagaimana? Oke, baik banget sih Ali ya. Bagi audiens yang ingin mengenal Ali lebih baik, lebih dalam, bisa chat di Zoom Meet ini. Silakan Pak Joko, dilanjut. Ya, terima kasih Pak Roni. Teman-teman semuanya masih semangat pagi semuanya ya. Baik, kita memasuki sesi kedua ya. Di sini banyak yang sudah menuliskan pertanyaan ya di Zoom chat ini. Dan saya mohon kepada untuk sesi ini saya buka termin pertama 3 penanya ya, 3 penanya. Silakan kepada Yusnaina ya, Yusnaina Unida Padang. Silakan ada untuk bisa menyampaikan pertanyaannya kepada Dr. Nana. Yusnaina Unida Padang. Baik, saya akan bacakan pertanyaan dari Yusnaina Unida Padang untuk Dr. Nana. Memakai masker untuk mencegah penyebaran virus corona katanya lebih berbahaya dari manfaatnya bagi kesehatan.
menurut artikel yang pernah saya baca. Bagaimana sebenarnya ini untuk Dr. Nana? Ya, baik, tolong ditampung terlebih dahulu ya, para narasumber. Untuk yang kedua, penanya kedua, yaitu Bapak Iskandar Zulkarnain, Eskom. Ya, ada Pak Iskandar Zulkarnain, silakan dibuka mikrofonnya untuk bisa bertanya langsung kepada Dr. Nana juga. Ada? Bapak Iskandar Zulkarnain? Baik. Saya bacakan, Dr. Nana. Bu Dokter, olahraga ringan di lapangan seperti bermain rope jump atau sekedar jalan cepat mengitari jogging track, apakah harus tetap menggunakan masker? Apakah ada dampaknya pada kesehatan karena saat olahraga jantung berdetak lebih kencang dan paru-paru membutuhkan banyak oksigen. Sementara kita memakai masker yang notabene asupan oksigen menjadi lebih sedikit. Itu pertanyaan yang kedua ya untuk Dr. Nana. Kemudian penanya yang ketiga, silakan kepada Ibu Norlaila Ella. Apakah ada? Silakan untuk bertanya langsung kepada narasumber yaitu Mas Aswin. Silakan. Terima kasih Pak Joko. Pak Aswin, saya mau bertanya, ini kan kita untuk produk-produk unit link itu kan sangat tergantung dengan nilai investasi ya. Nah, dengan adanya kondisi COVID ini kan pasti banyak usaha-usaha yang mengalami kemunduran ya. Apakah juga berpengaruh kepada nilai unit untuk produk syariah? Demikian informasinya, Pak Aswin, untuk pertanyaannya. Terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih, Bu Ella. Baik, ada 3 penanya untuk 2 narasumber ya. Saya mungkin memberikan dulu kepada Dr. Nana ya. Ada 2 pertanyaan tuh, Dok. Silakan, Dok, dijawab, Dok. Baik, terima kasih Bu Yusnaina Unida Padang. Pertanyaannya baru katanya kan ya? Katanya, kemudian juga apa yang dibaca, saya juga belum memahami apakah itu ada sumber yang terpercaya, seperti sebuah artikel penelitian, ataupun mungkin suatu publikasi di jurnal ilmiah ya. Tapi yang kita ketahui, memang masker ini bisa efektivitasnya berbeda-beda ya. Ada yang bisa sampai 90%, ada yang bisa sampai 99,9% memfilter udara, sehingga tidak bisa memproteksi diri kita dari virus COVID-19 tersebut, seperti masker N95. Tapi ada juga yang hanya 30% ya. Di antara masker kain yang 1 lapis, nah itu hanya bisa 30% untuk memfilter udara dan melindungi kita, atau efek proteksinya hanya sebesar 35%. Oke, jadi kalau dibilang malah berbahaya, nah itu saya kembalikan lagi, saya kembali bertanya jadinya, kalau menurut saya sih bisa berbahaya ketika penggunaan maskernya salah. Di slide yang nanti saya bisa berikan materinya ke panitia ya, bisa dibagikan juga ke Bu Yusnaina. Jadi ada pemakaian masker yang salah. Apa pemakaian masker yang salah itu? Contohnya maskernya itu tidak intak gitu, ada kerusakan pada maskernya. Kemudian penggunaan maskernya itu dia turunin, letakkan di dagunya, dia pakai lagi. Jadi ada bagian kulit leher yang sudah menempel kuman-kumannya di bagian belakang dari maskernya. Ya, masker itu tidak boleh terlalu banyak kita manipulasi memang, karena dia semakin banyak bergerak, dia tentu akan semakin banyak area kontaknya, ya, dan bisa menyebabkan masalah baru. Oke, kemudian pertanyaan dari Pak Iskandar Zulkarnain. Masker ini bukanlah penyumbat jalan nafas kita. Benar, kita perlu melakukan adaptasi. Benar, kita perlu waktu untuk bisa membiasakan diri kita bernafas dengan penggunaan masker. Tapi bukan berarti dia menghambat jalan nafas kita sedemikian sehingga ketika kita berolahraga, kita tidak boleh menggunakan masker, tidak seperti itu.
idealnya kalau kita berolahraga di rumah, ya, karena rumah kita sendiri, area yang kita tahu, kita bersihkan setiap hari, ya, kita disinfeksi setiap hari, maka kita boleh tanpa masker di rumah berolahraga tanpa masker. Tapi ketika kita keluar rumah, apakah kita yakin di luar rumah itu tidak ada droplet atau tidak ada virus COVID-19 yang sedang terbang di aerosol gitu ya. Nah, saran saya adalah di luar rumah olahraga tetap gunakan masker. Jangan pernah lepas masker. Pakai masker. Oke? Terus tentang jantung kita berdetak lebih kencang memang benar ketika kita beraktivitas fisik, apalagi latihan fisik, badan kita beradaptasi termasuk jantung dan paru-paru. Nah, tapi yang Bapak bilang tadi bahwa ketika paru-paru kita membutuhkan lebih banyak oksigen, maka itu ditutup atau dikurangi oleh masker. Tidak demikian, karena sebenarnya tetap kita bisa melakukan inspirasi dan ekspirasi di balik masker kita. Ya, jadi tidak ada kendala, hanya butuh adaptasi. Satu hal lagi yang penting adalah olahraga. Ini penting sekali karena Pak Iskandar suka dengan olahraga lompat tali gitu ya, atau olahraga ringan lainnya. Nah, saya juga ingin agar kita semua juga mulai membiasakan diri melakukan aktivitas fisik. Ya, karena apa? Karena aktivitas fisik yang benar, olahraga yang teratur 5 kali dalam seminggu dengan durasi minimal 30 menit, dengan denyut nadi kita meningkat 20%, diketahui imunitas kita itu, ya sudah ada banyak laporan-laporannya, imunitas tubuh kita itu bisa meningkat. Oke, jadi cara kita untuk memproteksi diri kita, latihan fisik, aktivitas fisik. Atau yang paling sederhana saja, aktivitas fisik itu juga tidak boleh terlalu berlebihan. Ya, jadi dalam artian kalau ingin berolahraga, mulai dari pemanasan dulu, stretching, kemudian baru lakukan aktivitas intinya ya, apakah mau aerobik, apakah mau yoga atau apa, kemudian baru pendinginan. 3 aktivitas inti itu harus ada dalam satu sesi aktivitas fisik 30 menit minimal. Nah, dan butuh adaptasi. Jadi ini satu hal yang mungkin kita sering kurang nih, konsistensi atau istiqomah dalam beraktivitas fisik. Kadang kita pingin, wah lagi kepingin nih, lagi semangatnya olahraga 1 jam, ya, kemudian capek, kemudian besoknya nggak olahraga lagi sampai 1 bulan. Nah itu salah. Jadi aktivitas fisik itu yang penting adalah menyenangkan, baik bagi tubuh kita, tadi ya ada peningkatan denyut nadi 20%, kemudian membuat sistem kekebalan tubuh kita meningkat. Dan sistem kekebalan tubuh yang meningkat itu sangat penting di era pandemi saat ini. Ya, mungkin dari saya itu dulu, Pak Joko. Ya, terima kasih, Dokter. Baik, selanjutnya silakan Mas Aswin untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Nur Laila. Oke, makasih pertanyaannya Ibu Nur Laila. Nah, terkait, saya mungkin jawabnya secara umum ya, Bu Nur Laila ya. Pertama, terkait dengan produk-produk atau layanan yang ada unsur investasinya pada produk asuransi, berarti ada penempatan dana pada instrumen-instrumen investasi yang tersedia, gitu ya. Nah, kebetulan yang memang karena misalnya ini kita ngobrol tentang syariah, berarti investasinya ditempatkan pada instrumen investasi semua yang berbasis syariah. Nah, ketika kita menempatkan di dana-dana investasi tersebut, itu investasi itu ada macamnya ya. Ada dengan tingkat risiko rendah, sedang, dan tinggi. Nah, juga akan berpengaruh juga kepada tingkat pengembaliannya juga. Nah, tergantung nanti kita memilih yang mana. Nah, kalau memang ada pertanyaan bahwa akan tetap berdampak, COVID ini tetap karena berdampak secara nasional, secara umum, market secara umum di Indonesia, itu ketika kita penempatan akan juga sedikit berdampak. Makanya itu ada alternatif buat para peserta, itu dapat memilih instrumen investasi yang berbasis atau yang berisiko, misalnya berisiko rendah. Jadi diberi kesempatan untuk yang berisiko rendah dengan berarti fluktuasinya tidak terlalu tinggi gitu ya. Nah itu yang mungkin bisa
saya jawab, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bu Nurlaila. Kira-kira gitu, Pak. Ya. Terima Terima kasih. kasih Mas Aswin. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Aswin bisa dipahami ya Bu Nurlaila. Ya. Baik, termin pertama ya sudah selesai. Saya membuka untuk termin yang kedua, cukup banyak nih pertanyaan ya. Semoga cukup waktunya. Untuk kedua ini saya persilakan kepada Bapak Sulhendri, ya. Kemudian nanti kepada Bapak Surya Alisya. Kemudian yang ketiga saya silakan kepada Bapak Alif Akbar Santoso, ya. Baik, apakah ada Pak Sulhendri? Silakan bertanya kepada Mas Aswin, silakan. Baik, terima kasih Mas Joko. Suaranya jelas Mas Joko? Cukup jelas Pak Sulhendri. Baik, mungkin kelanjutan dari Ibu Lela tadi pertanyaannya. Untuk masih berkaitan dengan asuransi dengan COVID-19. Apakah dalam masa pandemi COVID-19 ini untuk masuk asuransi di Allianz, sebenarnya terutama khususnya misalnya tentang kesehatan, ada treatment khusus untuk ininya, untuk untuk calon untuk masuk asuransi di masa pandemi ini. Misalnya adakah tes kesehatan mungkin lebih detail lagi gitu untuk calon daripada nasabahnya. Mungkin saja Pak Aswin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Saya persilahkan kepada penanya kedua, Bapak Surya Alisya. Terima kasih Pak Joko. Ya, silakan Pak. Aswin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Allianz Syariah, saya sudah bergabung menjadi MBIT, sering ikut pertemuan nih Pak Aswin di grup ya. Sering sekali bahkan di bus syariah. Mungkin lebih lagi dalam rangka sosialisasi, boleh Pak Aswin menceritakan bagaimana meningkatkan tidak hanya menjadi sebagai kita ikut untuk sharing ya, istilahnya sebagai anggota premi, tapi kita juga berbisnis ya, berbagi kemaslahatan buat masyarakat dan juga berbisnis. Itu bagaimana cara meningkatkan dari BI ke BIP terus ke MD1T ya istilahnya. Silakan Pak Aswin, terima kasih. Terima kasih Pak Surya. Kita tampung dulu ya Pak Aswin. Silakan untuk yang ketiga Bapak Akbar Santoso. Pak Alif Akbar Santoso. Tidak ada. Bahkan pertanyaannya, perlindungan Allianz itu asuransi mikro atau term life atau whole life insurance. Apakah asuransi murni atau unit link sifatnya kan gitu. Ya. Baik, itu 3 pertanyaan di termin yang kedua ini. Silakan mana dulu yang mau dijawab Pak Aswin. Saya berikan pada Mas Aswin, silakan Mas. Wah, ini borongan tiganya saya ya Pak ya. Ya, silakan. Oke, yang pertama ke Pak Sulhendri ya. Kalau saya sih gini Pak, kalau sebenarnya kan kalau orang mau jadi peserta sebuah asuransi itu ada aturan ketika memang dia harus ada cek kesehatan atau tidak. Jadi ada kriteria tertentu dia harus dicek atau tidak gitu Pak. Ada yang memang tidak harus dengan kriteria beberapa kriteria. Kalau memang dia mengatakan apa yang dia nyatakan itu jujur, ada kriteria dia tidak harus ada medical check up. Tapi ada kriteria misalnya dari sisi usia gitu ya. Mungkin dia pernah punya riwayat pernah sakit misalnya. Nah, itu juga ada kemungkinan misalnya dia ada medical check up gitu. Jadi memang ada aturan-aturan khusus medical check up, tapi yang pasti bukan semua pasti medical ya Pak ya. Tapi ada aturan yang kalau dia misalnya usianya masih muda dan kondisinya sehat dan tidak ada riwayat penyakit yang parah misalnya, itu biasanya ya
tidak harus ada pemeriksaan kesehatan. Gitu ya, Pak. Jadi nanti tergantung dari kebutuhan, dari riwayat, dari kondisi dari si calon nasabah tersebut. Apakah dia harus ada cek medis atau tidak? Gitu ya, Pak, kalau dari Pak Sulhendri. Kalau dari Pak SHD nih, ini pertanyaannya sangat spesifik nih ya. Biasanya nih pertanyaan-pertanyaan internal ya, tapi mungkin saya mungkin jawabnya secara umum aja ya Pak SHD ya, bahwa semua pekerjaan, semua bisnis menyampaikan nafkah kita itu pasti harus dilakukan dengan kerja keras ya, harus dilakukan dengan ulet, harus dilakukan dengan gigih ya, selama kita mengikuti aturan ya, aturan yang berlaku, mengikuti semua arahan dari mentor-mentor kita yang seperti yang dijelaskan tadi oleh Mbak Rani, itu insya Allah ya, insya Allah saya yakin kalau kita nurut apa yang mau ini dan mengikuti semua arahan, mengikuti semua program, ada kegigihan, saya yakin pencapaian apapun yang kita mau insya Allah tercapai. Itu ya yang mungkin bisa saya jawab dari Pak SHD. Tadi pertanyaan berikutnya dari Pak, sorry saya lupa ini ya. Pertanyaan mengenai beberapa produk, apakah itu unit link? Nah ini juga saya jawab secara umum, produk-produk asuransi itu ada yang berbasis, ada investasinya, maksudnya ada yang mengandung investasi, ada yang tidak, Pak. Nah di kita sendiri di Allianz Syariah itu ada pilihan juga ya, misalnya yang tadi Alisa Protection Plus misalnya, memang itu ada unsur investasinya. Tapi misalnya ada produk kita ada mikro, yang asuransi syariah mikro itu tidak ada unsur investasinya. Jadi memang sejak awal memang sudah di set up, sudah dibentuk apakah memang ini produk khusus ada investasi atau tidak. Dan alhamdulillah kita ada beberapa produk pilihan yang memang ada investasi atau tidak gitu. Kira-kira itu Pak yang bisa saya jawab. Baik. Terima kasih Mas Taswin yang sudah memborong ya dari 3 penanya, ya, luar biasa. Semoga kita semuanya juga semakin paham berkaitan dengan bisnis asuransi syariah ya. Baik teman-teman semuanya, ya, waktu tidak terasa terus berjalan ya, luar biasa, dan sampailah kita di sesi yang terakhir, yaitu sesi ketiga. Saya sebelumnya mohon maaf ya, mungkin banyak teman-teman yang sudah menulis di Zoom chat-nya, tapi tidak bisa kami tunjuk semuanya, kan gitu ya. Dan saya mohon maaf juga kalau terdengar background, kebetulan di tempat saya sedang turun hujan, ya, hujan yang berkah kan itu. Baik, teman-teman semuanya, closing statement yang nanti saya mintakan pada para narasumber ya pada sesi yang ketiga ini. Baik, yang pertama kepada Dr. Nana ya, ini juga sekaligus menjawab ya pertanyaan dari Pak William sebetulnya ya. Kalau face shield tanpa masker, ini sebetulnya bagaimana sih? Dan bagaimana mengatasi iritasi saat menggunakan masker yang terlalu lama kan gitu. Ini sangat-sangat menarik nih, Dr. Nana. Silakan, Dr. Nana. Oke, belum closing statement kan ya, masih menjawab pertanyaan. Oke, pertanyaan dari Pak William ini saya tanggapi seperti ini, Pak. Jadi sebenarnya kita tidak menggunakan masker ini setiap terus-menerus kan. Ketika kita mencuci muka, maka kita lepas masker ini. Ketika kita akan wudhu untuk sholat gitu ya, kita lepas masker ini. Ketika kita makan atau minum, kita juga melepas masker. Nah, ketika melepas masker, tolong simpan masker itu di suatu tempat yang tertutup. Misalkan Bapak simpan di dalam suatu dompet tertentu gitu ya. Jadi dia cukup steril, tidak berkontak dengan apa-apa yang lain. Itu penting. Kedua, penggunaan face mask tanpa masker tetap tidak ada efek proteksinya. Ini tetap harus, ini adalah filter ya. Jadi tetap harus ada masker di samping face shield-nya. Kemudian untuk Bu Yusnaina masih tentang masker juga ya Bu ya. Kalau memang ada
pusing atau apa, sebenarnya sih pusingnya harus dicari tahu tuh Bu penyebabnya, apa anemia ataukah Ibu ada kondisi-kondisi medis lainnya. Nah, itu harus dicari penyebab pusingnya tuh apa ya, belum tentu akibat maskernya. Kemudian closing statement dari saya, sebenarnya sehat itu tidak hanya sehat fisik. Kalau kita bicara soal pandemi COVID-19, kemudian penyakit, kan ada orang yang tanpa gejala juga ada kok. COVID-19 positif tanpa gejala ada. Ringan ada, dia punya gejala hanya ringan seperti flu, batuk, tapi 5 hari kemudian dia udah fine, dia udah sehat. Kemudian yang sedang itu ada sedikit sesak nafas, dia harus dirawat. Ya, tapi rawatnya juga mungkin tidak terlalu lama. Nah, ada yang berat dan kritis. Itu yang membutuhkan suatu perawatan yang dalam jangka panjang dan juga membutuhkan ventilator atau intubasi. Sehingga itu yang mungkin membutuhkan biaya perawatan yang besar. Berapa persen sih yang sampai ke tahap berat atau kritis? Kalau kita lihat piramidanya, yang lebih banyak itu justru yang ringan dan sedang. Karena itu kita lihat lebih banyak orang setiap hari dari epidemiologi, dari data-data yang dipaparkan oleh Satgas COVID, lebih banyak yang sembuh. Karena memang pada ringan dan sedang, imunitasnya cukup baik. Ya, yang berat dan kritis itu hanya sedikit. Ya, tapi berat dan kritis inilah yang menimbulkan masalah finansial. Gitu, karena itu mungkin Pak Aswin tadi bilang tentang kerjasama, tentang tolong menolong ya. Nah, itu soalnya memang yang membutuhkan biaya besar seperti itu, oke? Dan sehat tidak hanya sehat fisik, sehat mental di mana kita bisa berkontribusi, berfungsi seoptimal yang kita bisa cara kita ini untuk keluarga kita, untuk masyarakat. Dimanapun kita berada, siapapun kita pasti bisa, ya, kita pasti bisa. Nah, jadi kita harus tingkatkan ketahanan, resilience kita, dan kita harus tetap berpikir bahwa ini pasti berlalu, badai pasti berlalu gitu. COVID-19 ini pasti berlalu. Berapa lamanya kita belum tahu, tapi itu juga di luar kontrol kita, ya. Sekarang vaksin banyak diproduksi, ada beberapa jenis vaksin, tapi kita belum tahu yang mana yang efektif, yang mana yang akan memberikan efek jangka panjang perlindungan, kita belum tahu. Tapi itu jangan membuat kita stres yang negatif atau distres, ya, sebab itu akan mempengaruhi kekebalan tubuh kita. Sehat fisik, sehat mental, sehat sosial, miliki hubungan baik dengan orang-orang di sekitar kita. Orang tua kita yang butuh perhatian kita, anak-anak kita. Tadi Mbak apa? Aduh, saya lupa namanya. Salah satu Mbak Rani. Ya, Mbak Rani membicarakan bahwa dia juga sebagai seorang ibu dengan satu anak. Membicarakan tentang COVID-19 kepada anak kita juga kita harus tahu kan dia ini level apa pemahamannya tuh sampai mana. Gitu, dan apa yang perlu kita jelaskan kepada anak-anak kita saat dia bermain bersama teman-temannya, saat dia beraktivitas di luar rumah, bagaimana cara dia bisa terampil menggunakan masker, melakukan jarak sosial dengan teman-temannya, dan kenapa dia harus lama-lama di depan komputer untuk belajar dari rumah. Nah, semua itu kan butuh seni juga ya, itu seni kehidupan. Jadi saat ini kita ikhlas menerima kondisi pandemi ini, namun dengan sebuah kesadaran bahwa ini akan berlalu, kita semua pasti bisa dengan saling tolong-menolong, dan kita semua sebagai satu bangsa Indonesia, kita semua pasti mempunyai cara untuk survive. Gitu ya, karena kenapa kita harus beraktivitas di luar rumah, kenapa kita tetap harus bekerja, itu kan biasanya lebih ke tuntutan ekonomi kan ya. Nah, jadi selain dari kontribusi di masyarakat juga biasanya ada tuntutan ekonomi, maka tetap beraktivitas tapi jaga protokol kesehatan. Mungkin dari saya itu Pak Joko, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Nana. Mas Bom, bagaimana nih motivasi untuk kita tetap produktif nih, Mas Bom? Silakan Mas Bom.
Baik, terima kasih Bang Joko. Tadi sebenarnya Bang Joko banyak banget sih ya sudah kita dapatkan informasi yang luar biasa dari Dr. Nana ya, tadi juga Mas Aswin, terus Mbak Rani, kita juga sudah sama-sama diskusi bersama gitu ya. Jadi pada intinya sih teman-teman saya sepakat sekali seperti kata sampaikan tadi oleh Dr. Nana ya. Yang penting adalah sehat mental, tidak hanya sejak tubuh dan mentalitas kita ini memang sangat dipengaruhi oleh lingkungan kita. Jadi mulai saat ini Bapak Ibu teman-teman, karena sudah jalan hampir 8 bulan pandemi ini, 7 bulan lewat ya. Yuk mari kita ciptakan lingkungan-lingkungan yang menyenangkan gitu ya. Tadi sudah Mbak Dr. Nana sampaikan COVID pasti berlalu. Jadi ya udah pasti semuanya berlalu. Kita yang penting senang, gembira. Bagaimana kita menciptakan itu kita sendiri yang tahu. Kenapa? Karena di dalam mindset kita, di dalam subconscious mind, otak bawah sadar kita yang menciptakan itu. Dan itu sangat penting ketika kita memang banyak berinteraksi di rumah, terutama di lingkungan rumah ini kan sekarang banyak sekali ya bersinggungan, keluarga gitu ya kan, yang biasa kita sibuk aktivitas dari pagi sampai malam, aktivitas hampir 24 hour itu kita di luar, sekarang semua full di rumah dan menciptakan iklim yang positif bersama keluarga kita, terutama anak-anak kita, orang tua kita dan semuanya itu menjadi tantangan kita bersama. Dan kuncinya tadi saya sepakat Mbak Dr. Nana, yaitu sehat mental. Dan bagaimana kita menciptakan itu, kita sepakati bersama dengan keluarga atau lingkungan terdekat kita, gitu ya. Jadi kalau bisa nanti ada virus-virus negatif, virus negatif itu tidak hanya virus corona, tapi virus-virus tekanan-tekanan dari luar, baik tekanan pekerjaan kita kah? Karena biasanya kan kalau kita kerja kayak contoh mengajar kalau saya karena saya dosen mengajar sebentar di kampus selesai 2 jam selesai pulang kan gitu, udah selesai hilang semua. Tapi kalau sekarang ngajar secara virtual ya 1,5 jam gitu, setelah itu sore siang malam pasti akan banyak aktivitas ya, jadinya jadi seperti kerja 24 jam gitu ya. Nggak tahu nanti buat teman-teman yang kerja di office ya. Dan itu yang saya rasakan juga di perusahaan saya di guru YouTuber itu sama tuh. Jadi udah seperti ya kita sudah ruangnya dengan sinkronis ini teman-teman, kita yang penting adalah bagaimana kita membangun positif thinking-nya gitu ya, berpikir positif terhadap apapun gitu yang kita hadapi. Mungkin itu Bang Joko. Dan tadi satu, tetap semangat dan membahagiakan diri. Bagaimanapun caranya, gitu ya, Bang Joko ya. Ya. Terima kasih Mas Bom sebagai closing statement-nya. Berikutnya silakan Mbak Rani, kalimat apa nih sebagai penyemangat khusus bagi kaum milenial agar nggak baper nih gitu dalam melakukan aktivitas nih. Silakan Mbak Rani. Oke, terima kasih Pak Joko. Mungkin closing statement ya untuk para milenial. Tadi kalau ditanya kan agar nggak baper dalam menjalankan aktivitas di masa pandemik ya. Justru kalau menurut Rani itu jangan pernah menyia-nyiakan waktu, terutama di masa muda kita ya, untuk tidak membangun mimpi kita sendiri gitu. Jadi kalau di masa pandemik ini kita anggap sebagai masalah, tentunya akan berdampak pada respon kita jadi negatif. Justru kita harus melihat mengubah sudut pandang gitu ya, mengubah sudut pandang. Jangan melihat bahwa masa pandemik ini adalah sebagai suatu masalah. Bagaimana supaya masa pandemik ini menjadi sebuah kesempatan gitu ya, dan kita harus berfokus selalu pada solusi. Jadi saya juga setuju tadi dengan Dr. Nana, dengan Mas Bom juga, bahwa yang harus dilatih adalah kesehatan mental ya. Dengan cara apa? Misalkan kita mengubah sudut pandang kita. Kemudian kita selalu fokus pada solusi. Kemudian kita selalu bergaul dengan komunitas-komunitas yang positif. Sehingga kita sebagai seorang anak muda tuh nggak ikut-ikutan hal-hal yang negatif gitu ya. Kalau misalkan ada orang yang mulai membicarakan hal-hal yang, aduh kayaknya COVID susah ya, bikin kehidupan kita jadi galau nih, nggak bisa keluar, nggak bisa traveling, aduh gue jadi males lah ngapa-ngapain. Nah yang kayak begitu mendingan tutup kuping aja ya, kita pindah ke komunitas yang lain. Karena hal-hal yang negatif seperti itu justru akan membuat mental kita malah berfokus pada hal-hal yang kurang baik. Mungkin begitu Pak Joko. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rani, luar biasa. Dan terakhir Mas Aswin, pesan singkat nih sebagai perwakilan dari Allianz Syariah nih Mas Aswin. Monggo Mas Aswin. Iya, makasih Pak Joko. Terkait sama judul hari ini ya Pak, saya mau bagi produktivitas sama kesehatan gitu ya. Nah terkait produktivitas, saya pikir kita harus tetap silaturahim, menjaga silaturahim, berhubungan, kontak dengan semua kerabat,
walaupun memang tetap harus menggunakan protokol kesehatan ya, dengan menggunakan digital. Nah, terus ini kira-kira masukan atau ajakan ya kepada para teman-teman yang mungkin berdampak mungkin gara-gara COVID ini berdampak terhadap ekonomi misalnya. Nah, berarti kita harus mencari alternatif sumber pendapatan lainnya, terutama misalnya pekerjaan atau bisnis yang relatif mudah. Kalau ada istilah startup, kalau saya bilang ini easy to start gitu ya. Jadi kita mencari alternatif solusi, mencari sumber-sumber bagaimana kita bisa memulai bisnis yang relatif lebih mudah. Sebenarnya banyak sekali ya pilihan-pilihan bisnis gitu ya, dan tidak semua bisnis yang turun di COVID ini, bahkan ada beberapa bisnis yang naiknya bisa sampai ratusan persen, bahkan misalnya ada fashion itu bisa sampai 1.900% saya baca kemarin gitu ya. Jadi sebenarnya banyak sekali alternatif buat teman-teman untuk memulai mencari sumber-sumber pendapatan untuk menaikkan ekonominya kembali. Nah, terkait kesehatan, saya pikir sama ya. Tadi kita sudah banyak mendapat masukan dari Dr. Nana ya, jaga stamina, dari Dr. Bombong juga, jaga stamina, terus tetap menjaga protokol kesehatan, dan olahraga tetap ya, dan ikhtiar juga ya melalui manajemen risiko. Nah, yang terakhir tetap berdoa ya, saya ini sebagai penutup, tetap berdoa, tingkatkan kualitas ibadah kita ya. Sayang sekali banyak waktu kita di saat COVID ini ternyata ibadah kita sama sebelum COVID gitu ya. Tapi saya rasa ini buat mengingat reminder juga buat saya, buat teman-teman yang ada di sini, buat peserta di talk show ini, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Banyak sekali waktu yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan ibadah kita. Nah, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aswin yang menutup closing statement pada sesi ketiga ini. Teman-teman sekalian, waktu tidak berasa ya, hampir 2 jam acara ini berlangsung. Ini sudah di ujung acara. Harapan semoga acara ini bermanfaat dan menginspirasi kita untuk selalu tetap sehat dan produktif di masa pandemi. Dan semua yang kita lakukan dapat memberi banyak manfaat bagi banyak orang. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada para narasumber. Ada Dr. Nana, Mas Aswin, Mas Bombong, dan Mbak Rani. Terima kasih kepada Alliance Life Indonesia yang mensupport acara ini. Juga Taksasila Edukasi Insani yang telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga acara ini dapat berlangsung dengan baik. Akhir kata, sebagai moderator, saya Joko Hananto undur diri. Mohon maaf atas dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Pak Roni. Pak Roni. Mic-nya Pak Roni. Mic-nya. Terima kasih Pak Joko. Ini sepertinya semakin sore semakin hangat pembahasan kita sebenarnya ya, cuman karena waktulah kita akhirnya akan berpisah. Alhamdulillah acara ini sudah berlangsung cukup seru dengan pertanyaan menarik. Terima kasih Pak Joko Hananto SPMM, Ibu Dr. Radiana Aryanto MBiomed PhD, Bapak Dr. Trigantara Wicaksono SPD MPD MM, Mas Aswin Pitangkam, Mbak Anissa Khairani, dan tentunya Alliance Life Indonesia, Alliance Syariah atas terselenggaranya talk show hari ini. Untuk audiens dimohon mengisi form evaluasi untuk mendapatkan e-sertifikat yang akan kami kirimkan setelah form evaluasi kami terima.
Hadiah voucher Indomaret juga akan kami berikan kepada para peserta terpilih. Dan dapat kami infokan juga, insya Allah ini untuk series ketiga, Jumat 6 November 2020 di jam yang sama, kami akan menyelenggarakan talk show dengan tema Bangga Berekonomi Syariah di Masa Pandemi. Akhir kata, kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk partisipasi yang luar biasa Bapak Ibu, moderator, narasumber, dan semua peserta hari ini. Sesuai tagline Taksasila Edukasi Insani, mari belajar, insya Allah bermanfaat, dan tumbuh bersama. Saya Roni Edward Utama, mohon izin bila ada kata yang berkenan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali di tema kami selanjutnya. Terima kasih. Semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Joko, Pak Roni. Sama-sama. Terima kasih panitia. Semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih buat Mr. Bom Bom. Ya Pak Roni, sebelahnya juga tuh buat Bang Asri. Terima kasih Bu Nana. Terima kasih Dokter Nana, Mas Bobo, Mas Aswin. Thank you. Terima kasih ya. Aswin. Ini keren, Dokter Nana. Terima kasih Pak Roni. Ya, sama-sama Bu.